Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Pagi hari ini saya akan melanjutkan bacaan buku saya, buku tentang perkembangan anak. Buku yang akan saya baca berjudul Yardstick, Children in the Classroom Ages 4 to 14, yang ditulis oleh Chip Wood. Pada video keempat ini, saya masih akan membacakan karakteristik dari anak-anak berusia 5 tahun sampai dengan anak-anak yang berusia 5 menuju ke 6 tahun. Pada video keempat ini, saya akan membahas bagian di mana Chip Wood mendeskripsikan tentang kesiapan anak-anak berusia 5 dan 5 menuju 6 tahun ketika mereka di dalam kelas. Bagaimana cara mereka melihat? Bagaimana perkembangan motor skill mereka? Karena buku ini belum ada edisi terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka saya akan membacakan dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Inggris, per paragraf. Kemudian, saya akan langsung menginterpretasikannya dalam bahasa Indonesia, juga per paragraf. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, saya mempersilakan teman-teman untuk mencari bukunya di situs-situs belanja buku internasional. Baik teman-teman, sebelum kita mulai mendengarkan bacaan buku ini, mohon izinnya bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, monggo ya diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga bisa klik tanda lonceng, sehingga teman-teman akan dapat dengan sendirinya terupdate bila mana saya memposting video baru. Teman-teman juga boleh klik tanda like-nya juga ya jika teman-teman berkenan. Teman-teman juga boleh men-share link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Sehingga apabila ada teman-teman lain yang membutuhkan informasi tentang hal ini, mereka juga akan dapat mendengarkannya. Baik, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Page 64 and 65. 5-year-olds in the classroom. Vision and fine motor ability. Still developing left to right visual tracking. So they tend to focus on one word at a time when reading. Often need to use a pointer or their finger to keep their place. Still have difficulty copying from the board. Occasionally reverse letters and numbers, either swapping positions, as in writing ought for to, or drawing the letters themselves backwards so that a D, for example, looks like a B. Teachers can help by accepting this reversal without comment rather than correcting. Ready for an introduction to manuscript printing. Not able to stay within lines. Find it hard to space letters, numbers, and words. Using fingers as a separator helps. Perkembangan anak usia 5 tahun di kelas. Perkembangan anak usia 5 tahun dari segi penglihatan dan juga kemampuan untuk menggunakan motorik halus mereka. Anak berusia 5 tahun masih mengembangkan kemampuan visual tracking. Tracking itu kayak mengikuti jalannya sesuatu ya. Jadi visual tracking itu mengikuti jalannya sesuatu melalui penglihatannya dia. Jadi kalau visual tracking terhadap bacaan misalnya, dia tuh anak umur 5 tahun belum mampu ngelihat bacaan-bacaan atau tulisan-tulisan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ini belum terlalu bisa karena masih dalam tahap perkembangan, masih developing. Kalaupun mereka bisa membaca, itu mereka fokusnya hanya membaca satu kata per kata. Kan kalau misalnya bacaan itu biasanya ada satu kalimat, nah mereka bacanya satu kata per kata. Karena memang perkembangan visualnya dia belum cukup siap untuk baca keseluruhan dari kiri ke kanan. Ketika mereka membaca, mereka seringkali membutuhkan bantuan pointer. Pointer tuh kayak alat penunjuk. Jadi misalnya kalau membaca, mereka bisa pakai lidi atau apa ya buat nunjuk supaya kata-kata yang lagi dia baca itu tidak lost, tidak hilang. Atau kadang-kadang juga pakai jari supaya kata-kata yang dibaca itu tetap bisa kebaca semua. Anak berusia 5 tahun masih kesulitan ketika mereka harus menyalin kata-kata dari papan tulis ke bukunya mereka. Kadang-kadang anak berusia 5 tahun seringkali menulis huruf-huruf atau angka-angka secara terbalik. Bisa jadi yang terbalik itu posisi dari si huruf. Misalnya ketika menuliskan kata, kalau di bukunya kata to, T-O. To itu artinya kepada. Nah mereka nulis kata to, O-nya dulu, baru T. Padahal seharusnya T dulu baru O. Mungkin kalau di kita mau nulis kata ibu, tapi tulisannya bukan IBU, mereka tulisannya UBI misalnya.
posisinya si huruf itu ketukar-tukar. Atau bisa jadi ketika mereka nulis, huruf B itu kebalik. Harusnya perutnya di depan, ini perutnya di belakang misalnya. Anak berusia 5 tahun sudah siap diperkenalkan dengan yang namanya kegiatan manuscript printing. Kegiatan manuscript printing itu kegiatan menulis dengan tangan atau kegiatan menulis dengan ketik ya. Tapi di sini kayaknya kegiatan menulis dengan tangan. Jadi sudah mulai bisa. Namun demikian, anak umur 5 tahun masih kesulitan ketika mereka harus menulis di kertas bergaris. Nah, sebagai catatan, apalagi kalau misalnya kertas bergarisnya seperti buku-buku yang dijual di toko, itu kecil banget kan. Anak belum bisa karena dia belum kenal tinggi, rendah huruf-huruf tuh dengan baik. Kalau mau dilatih mungkin bisa dengan menggunakan ini ya, kertas bergaris yang garisnya besar-besar. Masih kesulitan ketika melihat jeda antar huruf pada sebuah kata. Jadi ketika mereka menulis atau membaca tuh masih agak kesulitan, menulis terutama ya. Menulis huruf-huruf, menulis angka-angka atau menulis antar kata. Nah ini dia ngelihat jedanya tuh susah. Jadi itu makanya anak umur 5 tahun kalau nulis suka kadang-kadang harusnya dipisah sama dia nggak dipisah, dempet-dempet. Karena ternyata mereka masih susah ngelihat itu. Nah ini disarankan ketika menulis, anak-anak disarankan kalau emang belum bisa pakai separator atau pemisah dengan menggunakan jari mereka. Misalnya kalau mau nulis 2 kata, 1 kata selesai ditulis, taruh jarinya, one finger gap. Ditaruh jarinya, baru kita tulis kata kedua. Itu namanya separator. Page 64. 5-year-olds in the classroom. Gross motor ability. Perkembangan anak usia 5 tahun di kelas. Halaman 64. Kemampuan motorik kasar. As at 4, continue to need a great deal of active outdoor and indoor physical activity. Enjoy structured games such as duck, duck, goose, and red light, green light. Perkembangan motorik kasar anak-anak berusia 5 tahun di dalam ruang kelas. Sama dengan ketika mereka berusia 4 tahun, anak-anak berusia 5 tahun juga masih sangat banyak membutuhkan kegiatan-kegiatan aktif, baik di luar ruang maupun di dalam ruang. Mereka sangat membutuhkan kegiatan fisik. Anak berusia 5 tahun suka sekali melakukan kegiatan atau permainan-permainan yang terstruktur, seperti duck, duck, goose, atau red light, green light. Permainan duck, duck, goose itu kayak main kejar-kejaran gitu, tapi anak-anak duduk dalam lingkaran, terus di belakang akan ada seorang anak yang jalan mengelilingi lingkaran, sambil nyentuh pundak temennya atau kepala temennya, sambil bilang, duck, terus pindah ke anak lain, duck, duck tuh bebek ya, duck. Nah ketika dia berhenti di satu anak, lalu dia bilang goose, maka anak yang ketempelan terus bilang goose akan bangun lalu ngejar anak yang tadi muter. Kalau kena, maka dia akan jadi anak yang muter tadi. Kayak gitulah, kayak tak lari jongkok kali ya kalau di Betawi mah. Permainan seperti red light and green light ini saya belum tahu cara mainnya seperti apa. Buat teman-teman yang sudah tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Baik teman-teman, saya akan mengakhiri bacaan pagi saya di bagian tersebut. Informasi selanjutnya tentang bagaimana perkembangan anak usia 5 dan anak usia 5 menuju 6 tahun di kelas, terkait pada perkembangan kebahasaan dan juga kognitif mereka, akan saya bacakan di lain kesempatan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku saya pagi hari ini. Semoga apa yang teman-teman dengarkan dapat membawa manfaat buat anak-anak dan juga teman-teman sendiri. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.